Sudah 23 tahun kami mewarnai Indonesia. Lebih dari 500 komisariat tersebar di seluruh penjuru negeri. Sebagai bentuk ikhtiar dan sinergisitas terhadap bangsa dan negara dalam mencetak kader-kader terbaik. Berbagai macam treatment, gagasan, dan terobosan pun sudah banyak ditorehkan. Sebagai bentuk kepedulian dan untuk mewujudkan cita-cita besar kami untuk menjayakan Indonesia pada tahun 2045. Banyak gerakan kehilangan momentum untuk memahatkan nama dan perjuangan dalam prasasti sejarah masa lalu. Hal ini dikarenakan kurang kuatnya gerakan bertahan dalam badai dan dinamika permasalahan publik. Sehingga ketika momentum datang, banyak gerakan kehabisan energi dan hilang dari peredaran. Lemahnya kualitas setiap individu yang juga menjadi akumulasi rendahnya kualitas gerakan. Sehingga seringkali membuat gerakan gagal memaksimalkan setiap momentum yang datang. Karena hanya terpaku dengan gerakan monoton dan tidak mampu berdiaspora menerima setiap hal baru untuk perubahan. Inilah yang harus perlu diantisipasi oleh kader-kader kami. DNA kami adalah DNA reformasi. Geliat-geliat reformasi tidak bisa kita lupakan. Sebagaimana sikap-sikap heroik pada masa lampau adalah bentuk responsivitas terhadap permasalahan bangsa dan negara. Maka hari ini penetrasi dan treatment-treatment perubahan haruslah selalu terpatri dalam setiap pikiran kader kami sebagai wujud dan respon terhadap permasalahan bangsa. Kesenjangan multisektoral yang terjadi pada tahun 98 menjadi salah satu dorongan kuat kader-kader kami pada masa itu untuk turun dan menyelesaikan permasalahan publik. Tapi satu hal yang perlu diingat, bahwa hari ini pun riak-riak kesenjangan itu masih begitu nyata di depan mata kita. Bagaimana tidak? Kekayaan 4 orang terkaya di Indonesia pada hari ini setara dengan 100 juta penduduk Indonesia. Hal ini tentu sangat miris dan harus menjadi perhatian serius bagi semua elemen bangsa. Critical thinking menjadi salah satu acuan dalam merespon permasalahan publik. Tapi satu hal yang perlu diingat bahwa bangsa lain boleh memberikan kritik terhadap negara kita. Tapi tugas kita bukanlah hanya memberikan kritik, tetapi juga menghadirkan solusi untuk perbaikan-perbaikan. Hari ini Indonesia sedang memasuki era baru. Era di mana nilai-nilai penghormatan bukanlah lagi diberikan kepada mereka yang mempunyai kesejahteraan finansial semata, melainkan diberikan kepada mereka yang mempunyai ide, gagasan, serta kepedulian yang tinggi terhadap sesama. Masa pandemi juga yang sudah berjalan 1 tahun melanda Indonesia haruslah menjadi perenungan dan mempererat rasa kepedulian, bukan justru semakin memperburuk keadaan dengan memperuncing sikap-sikap individualisme karena berkurangnya intensitas pertemuan. Yang terpenting hari ini bahwa para pemuda dan kader-kader kami tidak boleh puas dengan capaian-capaian masa lalu. Sebagai seorang kader kami juga tidak boleh puas dengan torehan-torehan para senior di masa lampau. Tapi kader-kader pada hari ini haruslah mampu menciptakan treatment-treatment dan terobosan baru sebagai bentuk responsif terhadap perubahan zaman yang begitu cepat, sehingga bisa menyongsong dan mewujudkan cita-cita besar kami untuk menjayakan Indonesia pada tahun 2045. Berbicara tentang instruktur, artinya kita berbicara tentang terus bertransformasinya kebaikan. Berbicara tentang instruktur, artinya kita berbicara tentang peningkatan kapasitas dan kapabilitas di dalam setiap diri kader. Instruktur bukan hanya pelaksana kegiatan-kegiatan formalitas mata,
Tapi lebih dari itu semua, bahwa seorang instruktur harus mampu memastikan bahwa setiap peserta dan anggota yang mengikuti berbagai kegiatan, baik kegiatan-kegiatan pelatihan maupun kegiatan-kegiatan daurah yang diadakan oleh organisasi, peserta harus mampu mengerti substansi, sehingga pada akhirnya para peserta bisa mentransformasikan ilmu di dalam kehidupan mereka bermasyarakat. Sehingga di samping itu semua, mereka semua bisa menjadi seorang problem solver sebagai pemecah masalah di dalam kehidupan bermasyarakat.